pemirsa Bangga TV, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Tentunya baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Kembali hadir ke hadapan Anda Lentera Hati bersama saya, Noni. Pemirsa, kita tahu bahwa setiap orang pasti pernah mengalami namanya stres. Namun, tidak semua orang itu sama bagaimana cara mereka meresponi stres tersebut. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengatasi stres secara Alkitab. Dan kita akan mensharikannya bersama Evangelis Johannes Saragi, STH. Namun, ada baiknya kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lentera Hati. Sekarang di studio telah hadir narasumber kita, yaitu Evangelis Johannes Saragi, STH. Bagaimana kabarnya Pak pada malam hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana pelayanannya? Luar biasa. Ya, luar biasa sekali ya. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Pak, tema kita pada malam hari ini adalah cara mengatasi stres dengan cara Alkitab. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa yang menyebabkan seseorang itu gagal mengatasi stres dalam hidupnya? Stres adalah bagian dari kehidupan. Stres itu juga adalah tekanan dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ibaratnya seperti biola. Biola adalah alat musik yang ditekan. Ketika senar dari biola itu ditekan dengan proporsi yang tepat, ya, tingkat yang tepat, dia akan menghasilkan melodi-melodi yang indah. Tapi ketika biola itu ditekan dengan terlalu keras, ya, gitu, tidak proporsinya, senar biola itu akan putus, akan rusak. Begitu juga dalam kehidupan. Stres bisa memberikan energi atau dorongan positif bagi kita untuk berprestasi, ya, seperti itu ya. Tekanan-tekanan itu bisa memang. Tapi ketika stres itu begitu berat, ya, ketika stres itu terlalu berat lah, ibarat seperti itu bisa mengakibatkan seseorang itu depresi, ya. Istilah psikologinya itu burnout. Ya, jadi stres juga yang begitu berat itu bisa mengakibatkan timbulnya emosi-emosi negatif, ya. Seperti tadi saya katakan, depresi, ya, putus asa, pesimis, apatis, hilang pengharapan, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Itu akibat dari stres yang berlarut-larut yang tidak ditangani. Seseorang bisa atau menang atau kalah ketika dia mengalami stres. Tadi Saudari Noni bertanya tentang mengapa seorang gagal, ya, mengatasi stres. Seseorang bisa gagal atau kalah menghadapi stres yang dialami dalam hidup itu berbagai macam faktor. Ya, bisa secara biologis, ya, mungkin dia mengatur gaya hidupnya tidak teratur, tidak seimbang, ya, ketidakseimbangan dalam mengatur gaya hidupnya, pola hidupnya, ya. Secara biologis mungkin dia kerja terlalu keras, kurang olahraga, ya, kurang istirahat, kurang memberikan waktu luang untuk rileks, ya, rekreasi, ya. Secara rohani, saya mau katakan, orang gagal mengalami stres secara rohani, secara spiritual, dia hidupnya itu tidak bergantung kepada Allah. Jadi ada sikap mental yang hanya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya, sehingga ketika dia menghadapi tekanannya begitu larut, ya, manusia ada batasnya, kan. Dia bisa depresi, ya, bisa burn out, seperti itu, ya. Kalau bahasa Bangka dia bisa rontok seperti itu, ya, dia bisa rontok. Kenapa? Karena tidak ada ketergantungan kepada pribadi yang lebih berkuasa daripada dia, pribadi yang lebih hebat, lebih super. Siapa dia? Yaitu Allah yang menciptakan kita. Jadi ketergantungan kepada Allah itu sangat penting supaya kita bisa berhasil atau sukses mengatasi stres kita, ya. Istilahnya manajemen stres lah, seperti itu, ya. Manajemen stres, kita tidak bisa menghindari stres, tapi kita bisa mengelolanya, ya. Mengelola stres itu dalam proporsi yang tepat bisa menghasilkan prestasi yang bagus, ya, tekanan-tekanan itu. Tapi dalam proporsi yang begitu berat, ya, yang berlarut,
bisa mengakibatkan depresi, tapi kita bisa mengantisipasi. Itulah malam hari ini kita mau belajar itu, mengantisipasi stres yang bisa berakibat depresi, yang bisa berakibat emosi-emosi negatif, yang putus asa, yang pesimis, apatis, bahkan keinginan untuk bunuh diri seperti itu. Besar sekali Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan juga bagaimana apa yang harus dipahami tentang makna hidup supaya kita bisa meminimais peluang untuk stres itu. Makna hidup yaitu kita kembali kepada firman Tuhan, mengajarkan tentang makna hidup yang sejati ya. Mungkin secara psikologi bisa ya, orang stres ya ke psikolog bisa saja ya, tapi itu dalam dimensi jiwa ya, dalam dimensi jiwanya ya. Tapi kalau kita mau mengatasi stres itu ya secara holistik, secara menyeluruh, tetap juga kembali kepada pendekatan rohani ya, pendekatan religi, pendekatan spiritual. Itulah bisa kita temukan makna hidup di dalam pendekatan-pendekatan yang sifatnya spiritual, kembali kepada Allah ya. Kita mengetahui apa arti hidup ini di dalam Tuhan, apa tujuan hidup ini, apa makna dari penderitaan, apa makna dari kesulitan. Itu hanya bisa ditemukan di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Mungkin ada ungkapan mengatakan bahwa masalah itu merupakan teman setia kita. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, sebagai orang percaya, firman Tuhan bilang begini, bersukacitalah dalam pencobaan ya. Artinya apa? Kita harus belajar untuk berbahagia di dalam masalah. Ya, mungkin bisa ini lebih konkretnya seperti apa? Belajar berbahagia dalam masalah artinya cepat atau lambat semua orang akan menghadapi masalah. Kita tidak bisa menghindari masalah. Oleh karena itu kita harus belajar untuk berbahagia dalam masalah. Adalah dusta kita akan mengatakan, oh saya berbahagia kalau saya tidak ada masalah. Itu tidak mungkin ya. Kenapa? Hakikatnya memang hidup ini adalah penuh masalah ya. Jadi bagian kita, sikap kita atau respon kita belajar untuk bisa berbahagia dalam masalah, karena kebahagiaan itu adalah pilihan. Dalam Alkitab apakah ada contoh anak Tuhan yang mungkin tidak kuat dalam menghadapi stresnya mungkin Pak, sampai harus meninggalkan Tuhan sendiri? Dalam Alkitab bisa mengenai stres sampai tingkat depresi itu yang sangat terkenal itu yaitu tentang Nabi Elia ya, tentang Nabi Elia yang setelah dia melayani ya, dipakai Tuhan luar biasa, mengalahkan 450 Nabi Baal. Dia dikejar-kejar oleh Raja Ahab, istrinya ya, Isabel. Dia mengalami stres. Sepertinya dia, aduh Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah melakukan hal yang luar biasa demi nama-Mu. Tapi kok masih saja ya, Raja Ahab dan istrinya ini mengejar-ngejar saya ya. Dia mengalami stres. Sampai dia mengatakan, ya Tuhan, mati saja aku. Ketika orang sudah mengatakan mati saja aku, itu sudah sampai tingkat depresi. Salah satu tanda orang yang stres yang begitu berat sampai tingkat depresi, dia berkata istilahnya negatif self-talk. Negatif self-talk artinya bicara kepada sendiri secara negatif. Mati aja aku lah, Tuhan ambillah nyawa aku lah, gak ada artinya hidup ini. Tapi dia mengalami seperti itu. Ya akhirnya dia berjalan, dia masuk ke sebuah gua. Dalam gua itu dia menenangkan diri, dia berdoa, dan Tuhan menyatakan isi hatinya. Tuhan bersuara ya dalam angin sepoi-sepoi, angin yang lembut gitu ya. Tuhan berbicara dalam, Eli, apa yang kau kerjakan sekarang ini? Aku melayani engkau, seperti itu ya. Dan di dalam doa, dalam pertemuannya dengan Tuhan dalam gua yang hening ya, yang sepi ya, yang busuk seperti itu, dia mendapatkan kekuatan baru seperti itu. Sebenarnya saya mau membagikan banyak cara ya, 3 cara saja ya. Malam hari ini bagaimana cara mengatasi stres. 3 cara ini sebenarnya disiplin rohani dari orang Kristen. Dasar dari disiplin rohani orang Kristen. Ya, baik Pak, mungkin ini sangat menarik sekali perbincangan kita, tapi mungkin ada baik kita lihat bersama-sama. Baiklah pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Evangelis Johannes Saragi, ada baiknya kita lihat dulu pesan-pesan